Dari seorang sarjana ilmu politik, saya jadinya seorang teknisi handphone. Dari seorang teknisi handphone, saya jadi ahli digital printing. Pindah lagi, sekarang saya berposisi sebagai seorang sociopreneur. Why gitu kan? Kok lompat-lompat sih kerjaannya? Kok lompat-lompat sih bidangnya? Pasti pertanyaannya seperti itu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sesuai dengan judul mungkin sukses dan mulia. Sukses itu sesuatu yang sebenarnya semua orang bisa mendapatkan, semua orang bisa merealisasikan. Tapi dengan ada kata garis di belakang mulia, ini yang agak sulit nih, gitu. Tapi sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa. Kita semua pasti bisa. Mungkin saya akan bercerita kepada seluruh sahabat, bapak, ibu, dan teman sekalian, mengapa saya diberi kesempatan untuk berdiri di hadapan teman-teman sekalian. Bagaimana proses saya bisa menjadi seorang yang bagi saya dulu bukanlah yang namanya entrepreneur, yang namanya pengusaha, nggak nyamplok di kepala saya. Saya dulu memulai segala sesuatu usaha simple aja. Gimana ketika proses awal saya bisa menjadi seorang yang orang katakan adalah entrepreneur. Ada yang di sini mau kuliah tapi nggak punya uang untuk memulainya. Ada? Ada? Kuliah nggak setelah itu? Alhamdulillah, berarti di setiap ada niat, ada keinginan, berarti ada hal yang sama juga saya alami. Di tahun 2002 saya tamat SMU. Saya tamat SMU tahun 2002 dengan kondisi ekonomi orang tua saya seorang ibu yang single parent. Beliau seorang diri, besarin 5 anaknya, 5 anak ya, tinggal 2 saja cukup, wah ini kurang, 5 jadinya. Dan yang uniknya di rumah saya adalah yang paling cantik. Protes, wajar karena semua laki-laki, karena saya sendiri cewek. Jadi saya punya keinginan, simple waktu itu keinginan saya. Saya melihat semua keluarga saya di sekeliling saya, di keluarga ibu saya. Kita adalah anak, boleh dibilang dari keluarga saya banyak yang nelayan. Saya melihat bagaimana kehidupan seorang anak yang sudah tamat sekolah, pilihannya tidak banyak. Kalau ingin sekolah lebih tinggi harus punya biaya sendiri. Kalau nggak punya biaya sendiri, silakan pilih untuk menikah. Betul? Di pemikiran saya harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau saya melakukan hal yang sama, maka hasilnya sama. Saya melihat teman-teman saya yang sudah tamat SMP, SMA, kemudian menikah. Bukan saya tidak menginginkan menikah muda, tidak. Tapi apa yang saya lihat, bahwa seorang ibu yang notabene tamat SMU, dia pasti pengen anaknya lebih dari dia. Benar? Jika saya melakukan hal yang sama dengan teman-teman, maka hasilnya akan sama. Nah, ada di pikiran saya, walaupun ibu saya tidak memiliki uang pada saat itu untuk menguliahkan saya, tapi saya tetap yakin, pasti ada jalan untuk saya kuliah. Dan benar, Allah tuh ngasih sebuah jawaban. Saya punya seorang sahabat, dia ahli komputer, ahli banget komputer. Itu benda komputer yang kecil-kecil itu dijadi satu, bisa jadi komputer. Bagi saya tidak bisa, karena bukan expert saya, bukan keahlian saya di situ. Keahlian saya jual kecap. Kenapa saya bilang jual kecap? Saya biasanya terbiasa untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Kita juga harus mengenali diri kita. Kita bisanya apa? Dalami di situ. Akhirnya sahabat saya yang bisa komputer tadi, dia bisa ngerakit komputer. Saya bertemu dengan sahabat saya yang lama, sahabat saya waktu saya SMP. Beliau pengen beli komputer. Begitu banyak toko komputer di Medan, ada Merak Jingga, ada Medan Fair. Kenapa bisa beli kita? Apa sih yang kita jual di situ? Yang pertama kali kita jual ada trust. Orang percaya dengan kita. Nggak punya toko, bisa jualan. Boleh dibilang saya dengan teman saya pada waktu itu yang mau beli ini di Medan rumahnya. Dia mau beli komputer. Dia mau beli ke kita yang nggak punya barang. Saya datangin toko orang, ya kan? Kita beli barang dari orang itu, uangnya dari yang punya mau beli komputer tadi. Uangnya uang dia, kita yang ngerjain. Alhamdulillah, waktu itu kita dapat keuntungan 600.000. Jadi pada saat ini jujur baru sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu saya ketemu dengan teman saya yang beli komputer waktu itu. Saya dapat untung 300.000 dan itu adalah 300.000 pertama yang membuat saya berada di depan saudara-saudara sekalian. 300.000 pertama ya.
Dengan 300.000 itu saya beli formulir, saya ngikutin tes, saya ikutin semua, alhamdulillah saya diterima. Dulu tahun 2002 saya sebagai anak muda yang sangat egois, pengennya harus masuk UI dan Unpad, jurusannya harus hukum. Kenapa? Bagi saya orang hukum itu hebat, orang hukum itu bisa membuat yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, bahkan yang sudah hitam jadi abu-abu. Luar biasa. Sehingga saya merasa saya bisa melakukan sesuatu untuk rakyat. Itu idealis saya sebagai seorang manusia. Kemudian sampai di 2003 akhirnya saya mikir, ya udah deh, mungkin Allah punya cerita lain. Sepertinya saya nggak harus di Jawa, di Medan mungkin saya juga bisa besar gitu. Saya pilih USU dan alhamdulillah jebol. Waktu itu saya di ilmu politik sampailah sekarang. Kalau biasanya politik itu akan menjadi politikus ya, kebetulan saya belum jadi tikus sekarang, masih politik aja ya. Seiring sejalan saya masuk di USU. Ternyata ketika orang mau kuliah tuh yang paling rumit itu adalah bayar uang kuliah murah, makannya yang mahal. Kuliahnya 1 kali setiap hari, boleh di kampus aja seharian, boleh juga pulang pergi. Tapi makannya tetap 3 kali sehari. Benar? Saya berpikir apa sih yang bisa saya lakukan supaya bisa makan tiap hari? Apa ya ini? Akhirnya saya merasa beruntung bisa masuk di universitas negeri. Kenapa? Selain uang kuliahnya murah, juga banyak beasiswanya. Satu saya lihat. Kemudian peluang yang lain adalah dosen-dosennya rajin jualan diktat. Itu peluang bagi saya. Teman yang nawarin saya jual jam tangan, saya jual jam tangan. Nawarin tali pinggang, saya jual tali pinggang. Jadi dengan seperti itu saya lakukan terus. Saya punya satu prinsip bahwa sebagai seorang manusia, hal yang paling harus kita jaga adalah harga diri. Harga diri. Karena harga diri kalau sudah dihargai orang nggak ada lagi harganya. Apa yang kita lakukan? Pertama, saya menempatkan diri saya harus berjalan pada satu koridor, itu koridor halal. Terserah deh orang mau jual jadi ayam kampus, mau jadi apa, terserah. Yang penting bagi saya, apa yang saya lakukan hari ini, ketika semua orang tertawa melihat saya naik sepeda ke kampus pada tahun 2004, saya keliling kampus, ngelilingin kampus, nempelin iklan, simpel aja iklannya, wanted, handphone hidup atau mati. Itu saya lakuin. Apa yang bisa saya lakuin pada waktu itu. Kenapa? Saya yakin, saya seorang anak ilmu politik berasal dari sosio, boleh saya katakan, yang notabene belum tentu setelah tamat saya nggak tahu saya mau jadi apa. Betul? Ada yang bisa memastikan bahwa ketika dia keluar dari hukum akan jadi seorang notaris? Seorang ada. Oke, notabene orang kedokteran bisa jadi dokter. Apakah semua jadi dokter? Apakah seorang anak politik akan jadi politikus? Tidak. Jadi jangan mengira bahwa ketika kita kuliah kita akan jadi seperti apa yang kita dikuliahkan. Tidak. Tapi kuliah itu membesarkan kita melalui pola pikir dan mindset. Jadi jangan pernah menyalahkan kampus ketika kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kita adalah penentunya gitu. Saya lakukan itu, saya jualan semua saya lakuin sampai satu step saya tertarik dengan handphone, saya jualan handphone, saya coba perbaiki handphone. Saya perbaiki sesuai dengan kata Bapak tadi. Belajarnya simpel. Saya belajar nanya sama Mbah Google. Cuman modal 3.000 per jam, saya sudah bisa beneri handphone orang. Dengan modal 3.000 per jam saya bisa dapat pengetahuan. Jadi kuncinya adalah ketika kita punya niat, kemudian kita ingin belajar, kita banyak bertanya. Orang pintar itu dia tahu menempatkan kapan saatnya dia bersuara. Betul? Exactly. Saya lakuin itu sampai ketika tahun 2008 saya ngerjain hal seperti itu terus. Saya ngajar, saya mentoknya seperti ini. Saya kerja di sebuah, waktu itu masa kuliah saya juga menentang satu hal bahwa seorang mahasiswa itu nggak bisa kerja karena takut terganggu, takut ini, takut itu, banyak banget ketakutan. Dan itu adalah tembok yang kita bentuk sendiri, kita lah yang membentuknya. Padahal banyak orang lain yang bisa menghancurkan tembok itu. Ketika orang bilang kamu kuliah itu nggak bisa kerja, saya coba kerja, saya kerja di penerbitan. Yang saya dapatkan adalah ketika saya masuk pagi, nyaman ya, jam 8 masuk, pulang jam 5, kerjaan yang tidak ada, gajinya 1.200.000 waktu itu. Bagi saya sangat besar, karena biasanya saya digaji 300.000 untuk mengajar.
pada waktu itu ya. Yang saya rasakan adalah saya jenuh. Kenapa? Waktu saya yang 12 jam itu hanya itu saja yang saya kerjain, gak ada lagi yang lain. Sehingga saya coba keluar dari titik nyaman saya. Betapa tidak nyaman ya, betapa nyamannya saya waktu itu. Ketika teman-teman dapat THR, saya dapat THR. Padahal saya seorang pekerja baru, dapat uang saku, dapat semua fasilitas yang kita inginkan ada. Tapi tanya pada diri kita, ada hal yang bertentangan di diri saya pada waktu itu. Saya ingin lebih. Kenapa? Saya yakin kehidupan saya ke depannya kebutuhannya akan lebih. Benar nggak? Kebutuhan kita akan meningkat, tapi pendapatan tetap statis. Betul? Berapa persen sih kenaikan pendapatan kita? Sehingga saya beraniin, oke deh, saya sudah kuliah, saya sudah kerja, saya harus melakukan sesuatu hal yang berbeda. Akhirnya saya memulai dari sebuah hobi. Garis ya, saya memulai dari sebuah hobi. Saya punya hobi yang mungkin teman-teman juga banyak yang ngikutin. Hobi saya itu bertukang. Kenapa saya bilang bertukang? Hobi saya ngotak-ngatik elektronik. Jadi biasanya dulu atau masih di rumah, saya kalau radio rusak saya coba benerin, TV rusak saya coba benerin. Akhirnya benar-benar rusak. Ya, bukan benar ya, benar-benar rusak gitu. Saya coba. Dan itu ternyata memberikan hasil bagi saya. Hasilnya adalah saya berani mengajak teman saya yang pada waktu itu saya sendiri pun belum layak untuk dinyatakan sebagai teknisi. Saya cuma bisa buka, nggak bisa masang. Tapi saya merasa punya percaya diri, kalau saya mau belajar pasti bisa, kalau saya mau mendalami pasti bisa ekspor di situ. Jadi yang saya lakukan, saya belajar, saya ajak teman-teman saya. Inilah dia gunanya sebuah silaturahim, ya kan? Ketika kita banyak teman, ngajaknya juga enak, presentasinya juga enak gitu. Kebetulan karena saya tukang kecap tadi, orang dengan gampang percaya ketika dia memberikan dana ke saya. Saya ajak, yuk buka toko yuk. Saya bilang, kita waktu itu bertiga ya. Nah, bertiga, saya, Mami, Femi, kita buat. Jadi waktu itu kita butuh dananya sekitar 8 jutaan. 8 juta untuk beli laptop dan peralatan. Uangnya uang mereka, idenya ide saya. Yang banyak dapat siapa? Siapa yang paling banyak dapat? Yang punya ide. Bayangkan, ketika kita tidak punya modal uang, kita bisa jual ide kita untuk dapetin uang. Halal. Saya lakuin itu, saya ajak mereka investasi, 6 bulan kemudian saya kembalikan. Gaya hidup yang sulit adalah ketika orang mengatakan kita orang sukses. Yang sulit adalah mengontrol gaya hidup. Benar nggak? Selalu ingin kelihatan naik mobil mewah, benar nggak? Selalu ingin kelihatan hebat ketika dia harus pakai baju bagus, benar nggak? Itu adalah sikap hedonis. Sesuatu yang semua sesaat. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakuin? Konotasinya tadi adalah sukses, mulia gitu. Yang saya lakuin waktu itu, saya sebenarnya bisa beli sepeda motor, tapi saya tidak beli sepeda motor. Kenapa? Saya masih berhitung bagaimana minyaknya. Sehingga hal pertama saya lakukan ketika saya punya uang, saya beli yang kalau orang mungkin motor bike, kalau saya bike juga tapi bicycle, pakai sikil. Itu yang saya lakuin, bicycle ya. Pakai sikil saya goet dari pintu 1, pintu 4, muter kampung susu, habis deh. Akhirnya beginilah badan saya. Jadi kalau mau kurus gini caranya ya. Itu yang saya lakuin. Artinya apa? Kita sebenarnya bisa memberi sesuatu yang lebih, bisa beli, bisa ini, tapi kita menahan kehidupan kita. Nggak usah harus terlalu mewah-mewah gitu. Simple kehidupan saya. Sehingga ketika saya di kampus saya ngelakuin itu, alhamdulillah Allah nunjukin sesuatu yang berbeda. Allah tuh ngasih tahu melalui teman saya Dina, waktu itu ada sebuah kompetisi Wirausaha Muda Mandiri tahun 2008. Saya nyobain, saya diajak nyoba, saya tes waktu itu menjadi seorang UMM 2008. Saingan saya, mitra teman-teman saya sekalian, omsetnya ratusan juta. Saya pada waktu itu kerja di perusahaan penerbitan, gajinya 1.200.000 bersih, take home pay gitu ya kan bahasa kerennya, take home pay 1.200.000. Saya buka toko handphone, dapatnya 1.200.000, dipotong sewa, dipotong makan, dipotong uang kebersihan dan lain-lain. Pulang paling jago bawanya 500.000. Nah, sehingga ada sebuah trik yang saya lakukan ketika saya jadi wirausaha muda mandiri. Teman-teman lain nunjukin omsetnya begini begitu. Nah, saya cuma bilang, saatnya mahasiswa membuka lapangan kerja, bukan mencari kerja. Saya jualannya itu aja, saya jualan kecap ala seperti itu. Dan Allah memberi jalan, saya dijadiin finalis berangkat ke Jakarta.
Pertama kali seumur hidup saya menginjak ibu kota, ternyata tak sekejam yang dikatakan orang, gitu ya kan? Itulah yang saya lakukan. Dari situ proses kehidupan saya berubah. Kenapa saya katakan berubah? Saya baru ngerti, ternyata hidup kita nggak cuma cerita nyari duit, disimpan beli ini beli itu, tidak. Ternyata kita harus membangun bisnis, membangun sebuah usaha. Yang paling utama adalah membangun sistem. Itu yang tidak semua orang tahu. Jadi ada sebuah konotasi yang berbeda ketika orang bicara tentang pedagang dan entrepreneur. Di situ saya belajar bagaimana caranya membentuk sistem, bagaimana caranya menghandle keuangan. Yang notabene waktu itu semua usaha ketika ditanya siapa teknisinya, saya hadir, ya kan? Siapa customer service-nya, saya hadir, gitu kan? Ketika ditanya lagi siapa ini yang kurirnya, saya juga. Sehingga apapun yang ditanya tentang usaha itu jawabannya adalah saya. Ketika saya sakit yang terjadi adalah tutup. Itulah dia. Disitulah yang saya pelajari. Sehingga apa yang saya pikirin? Saya belajar bagaimana caranya membentuk sistem. Saya belajar dari action coach waktu itu. Saya belajar. Kemudian alhamdulillah 2008 saya belajar, 2009 saya mulai 2008 saya dapat finalis, kemudian 2009 kita dapat pelatihan, 2010 saya grow dalam artian 2010, 11, 2011, 12, 13, 3 tahun, 2 tahun setengah ya, 3 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya bilang kehidupan pribadi saya sangat-sangat berbeda yang dulu dengan sekarang. Tapi tetap ada yang harus dijaga. Omset boleh naik, profit boleh naik, margin boleh naik, gak ada masalah. Yang paling penting hidup itu gak boleh sombong. Simpel kan? Sangat simpel. Thank you. 2008 Allah kasih jalan lagi. 2008 jadi wirausaha muda mandiri, dikasih lagi ini amanah. 2009 saya diberi kepercayaan oleh kementerian jadi wirausaha muda berprestasi. 2009, 2010 Allah kasih rezeki lagi. Dulu saya keliling-keliling Jakarta. Saya pernah jadi wakil di Jakarta. Saya pernah gini, saya punya kebiasaan ketika saya datang ke satu daerah dan saya suka daerah itu, saya biasanya mengazamkan sesuatu di daerah itu. Saya katakan insya Allah saya akan balik kemari, balik lagi. Dan benar, ketika dulu saya di Jakarta satu kali Allah kasih saya beasiswa lagi. Setiap minggu saya di Jakarta sampai bosan, sampai saya mikir ini saya harus ke Jakarta lagi, harus berangkat lagi. Artinya apa? Ketika kita punya niat, kita azamkan, kita perkuat, afirmasi kita kuatkan, dan itu akan terjadi. 2009 dapat penghargaan. 2010 Allah kasih rezeki lagi, dikasih tiket jalan-jalan keliling Cina. Saya punya sering baca ya, kalau kita di pesantren gitu kan, utrubul ilmu Mahdi wilaladi gitu ya, wilaladi. Terus utrubul ilmu Muhammad Sina katanya, tentulah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya biasanya membaca, ngebayangin, akhirnya terjadilah. Simpel kan? Kita baca, kita bayangin, azamkan dan terjadilah. Saya dikasih kesempatan untuk mewakili Indonesia hadir ke ASEAN Youth Camp waktu itu tahun 2010 untuk melihat bagaimana sih ketika kita berbicara tentang perdagangan bebas, bagaimana sih ketika orang sibuk dengan CAPTA, kita sudah tahu, kita sudah ada di sana. Apa yang harus ada di pikiran kita antara orang Indonesia dengan Cina? Apa sebab perbedaan? Di Cina, anak-anak kecil segini sudah diajari apa itu wirausaha. Di kita yang sudah segede-gede ini belum juga tahu tentang dunia wirausaha. Kita tersibuk-sibuk, ternyaman-nyaman ketika masuk lomba baru PNS, semua duduk di kursi panas, betul? Semua sibuk di kursi panas. Padahal ketika ditanya nanti di akhirat, pertanggungjawaban yang pertama adalah absensi nggak? Gimana waktu di PNS? Amanah nggak? Karena Rasul sendiri sudah mengatakan jika engkau tidak mampu mengemban amanah, jangan menjadi seorang pemimpin, jangan menjadi sebagian dari pemerintahan. Itu yang dari pikiran saya, sehingga ketika ditawari jadi anggota dewan, saya mikir-mikir ya, gitu. Sangat berpikir dulu. Intinya adalah ketika kita merasa cukup, Allah akan cukupkan. Itu aja, simpel. 2010 saya diizinkan ke Cina, pulang dari sana saya baru
semakin terbuka bahwa hidup kita, bisnis kita ini gak ada apa-apanya. Semua gak ada apa-apanya ketika kita tidak memikirkan kehidupan orang lain. Artinya apa? Ketika kita semua ingin mengatakan sukses mulia, semua yang paling utama adalah, kalau saya punya prinsip bahwa ketika kita mengejar dunia, maka akhirat kita akan tertinggal. Tapi ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Intinya adalah ketika kita menjadi seorang wirausaha, mari kita lihat orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah lupa yang disebut dengan sebagai kalau sekarang kan orang lebih keren dengan corporate social responsibility. Kemudian hal yang saya lakukan ketika saya sudah menjalani ini semua adalah bagaimana Indonesia, negara kita yang begini kaya, yang katanya sudah merdeka menjelang 68 tahun, benar? 68 tahun, ternyata di beberapa daerah di Indonesia tidak pernah merasakan kemerdekaan itu. Bahkan sampai detik ini, yang namanya listrik aja nggak pernah lihat. Ada banyak. Itulah yang sekarang sedang saya lakoni ketika saya melihat ada satu daerah di Aceh yang begitu sangat potensial. Orang tahu nilam terbaik adalah di Indonesia, asalnya dari Aceh. Orang tahu bahwa ketika bicara tentang sesuatu yang berpotensi, Indonesia punya. Tapi yang mengeruk siapa? Asing. Waspada. Yang saya lakukan adalah ketika kita sudah melakukan semua jalur bisnis ini, jangan pernah lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang jauh lebih membutuhkan kita. Sehingga mari kita lakukan hal-hal yang bersama-sama untuk mensukseskan dan memuliakan. Oke, mungkin hanya itu sharing saya. Teman-teman lain dari teman-teman sekalian mungkin terlalu jauh bisa share di Facebook saya Alwin Ong, silakan boleh add. Untuk pin juga nanti saya akan kasih, jangan kecuali pin ATM. Ya. Mungkin itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.